Halo guys, bentar ya. Halo, selamat siang. Berisik gak background suaraku? Enggak sih Aman. aman. Aman-aman kau. Tes aman kok. Background berisik banget soalnya lagi ada tukang. Jadi kalau misalnya ada suara, terus suara gitu. Ah itu gemak kok, kurang jelas tuh kok. Ada suara tadi. Ada tadi. Buat JJ, gue pengen nge-rate bullishnya sih. Ini plan ya, kita bagi plan. Plan buat JJ di gua antara breakout buys, pullback buys, atau deeper pullback buys. Untuk setup new monthly candle, terus juga tarif yang lagi easing, maksudnya ya lagi banyak obrolan-obrolan ke arah lebih positif. Jadi inflow ke safe havennya juga harus mengurang. For GJ kurang lebih plan gue gitu. Kalau gold, gold sejujurnya kalau intraday gue mau nyoba nyari sell RS ini kalau ada konfirmasi. Soalnya price action sekarang bullish kan. Tapi kalau lu tanya buat London session ini dengan closing candle kayak gini, kalau misalkan this next, bentar, like, mana? Misalkan next 30 minute candle-nya masih bisa close bullish, mungkin kita bisa lihat continuation sampai 70 baru kita coba cari rejection. Tapi kalau misalkan ini close bearish terus akhirnya close lagi below, terus akhirnya breaking below sini, ya kita langsung scalp sell aja sih. Kalau udah nge-break below sini, mungkin bisa di scalp sell. Soalnya, soalnya kalau kalian lihat M5-nya nge-reject, M1-nya juga gua kurang suka buat continuation buy kecuali nanti dia ada rejection lagi daerah-daerah sih. Ada yang bertanya buat gold dan JJ. Cornell sih belum ada volume signifikan ya. Kita banyak pertanyaan kok. Kenapa? Di? Tanyalah. Nah, Enggak, kita kan mau teknikal tanyanya. Dikocok-kocok kok tadi malam. kenapa dia? Gua ngebay ya, Bang Arit ya. Masih oke ya. Jadi account lo aman apa enggak? Gue tinggal seminggu ke Bali. Oh, mau bridge sih. What the? Phase 2 ini. Mau bridge, aduh. Emang emang disuruh disuruh masuk lagi dulu kamu. Iya, cowok kayaknya nih disuruh kerja lagi, cari kapital yang banyak, masuk Forexio lagi. Iya, kayaknya di Forex Show jalanmu lancar-lancar saja. Parah, parah, parah kok. Gara-gara ini sih kok. Yang tadi aku bahas di discussion itu. Nah, kenapa? Di saat shifting sentimen itu dari bullish to bearish, nah itu kadang-kadang masih ke chop-chop di situ. Karena adaptifnya harus cepet sih, Tirta. Sebenarnya gini loh, kalau lu tanya gue, kalau lu tahu nggak apa yang bakal bikin misalkan gue koreksi nantinya, kayak tahun-tahun sebelumnya, ya gue nggak tahu, gue bukan Tuhan, Hmm. so. Tapi tapi di saat itu datangnya kita dengan eh, pengetahuan yang kita punya, ya harusnya kita adaptifnya cepet gitu. Ngerti gak? Hmm. Kalau tanya Hmm. gue tahu nggak 2008 bakal krisis ya enggak. Gue tahu nggak 2020 bakal COVID ya enggak. Cuma yang lu tahu di saat itu muncul, lu tahu harus ngapain gitu. Orang-orang yang ngerti makro, oh di saat muncul COVID, oke gue beli aset karena Nah, aset pasti bau. Kurang lebih kan kayak gitu. Itu yang bikin kemarin bahaya. kemarin tuh kan gitu kan kok. Kayak oke Hmm. kita baca nih. Kita nih maksudnya saya mau Bang Haris nih. Lu Bang Haris ya, lu jangan narik-narik sendiri loh. Terus, Kita nih kan fakta nih minggu ini nih karena sentimennya kena mix kan. Kita punya ya, view macro wise bullish.
Oke, Dari data US juga kan lagi jelek Mereka kan. bagus untuk gold ya. oke, Cuma sentimennya. Hmm. oke. Cuma Sekarang sentimen ini, ini kan sekarang ini. Kita ngomongin berat minggu banget. lalu berarti ya. Minggu ini. Minggu ini. Ah, Berarti minggu lalu aman. Berarti minggu ini tuh dari 21 sampai tanggal 2 ini. ya dari Senin ini sampai ke Jumat ini kita banyak kena chop. Oke. Kenapa? Karena menurut kalian makronya masih bullish. Sekarang gua tanya sama lo orang. Hmm. Strukturnya masih bullish. Strukturnya enggak. Enggak, Enggak, Mas. udah Struktur ini struktur masih of, bullish nggak? Oh bullish. ya. Jadi salah nggak makronya? Enggak juga sih, iya. Ya udah. Oke, sampai situ dulu ya. Nomor dua. Oke, Lu pernah nggak ngelihat gold geraknya cuma naik doang nggak pernah turun? Nih naik terus. sering. Mana ada? Semua semua pasti ada dikoreksi. Ada dikoreksi, Mm-mm, benar nggak? betul, Nah, kalian tuh kejebak di mana di bagian mau koreksi. Oke. betul banget, iya. Itu. Ya. Nomor dua, timing. Ini tanggal berapa, Tirta? End of month, Iya sih. Iya benar juga sih. Dari dulu udah gue ingetin nggak kalau end of month ngapain? iya lebih konservatif. Gue udah ngomong dari pertama kali lu masuk kita kan. Iya, serius ya, karena ada profit taking. Kenapa gue bilang lebih konservatif? Sekarang gini, monthly candle. Monthly candle itu nge-push dari bulan Januari sampai sekarang. Ini berapa ribu pips ini? Ya kan? Mm-mm, mm-mm, 70. Terus buat dia closing money candle dia koreksi tipis dari all time high-nya. Ini gue Mm-mm, inget nih gue di Bali nih, jadi gue nggak trade sama sekali nih. Terus dia turun mm-mm. lagi ke sini. Normal nggak? Closing candle-nya normal nggak masih? Normal. Normal. Normal kan? Terus Mm, the new money candle bikin wick bawah dulu baru nanti push bullish. Normal nggak? normal. Nah, berarti yang salah makro sentimen lu atau cara lu trade? Cara gue trade ya. Jadi kalau lu mau pusingin masalah makro atau masalah sentimen ya nggak di sana. Simple Hmm, simple market timing aja lu ngeliat semenit nih, candle semenit. Emang candle mm-mm, semenit misalkan, candle semenit close moving bullish, moving bullish. Terus mm-mm. koreksi kayak gini. Bisa jadi ini new M5 candle makanya dibikin dulu wick bawah baru nanti lanjut naik. Oh iya. Mm-mm, Sama aja kan, cuma bedanya ini monthly nariknya lebih jauh aja. Itu kenapa mm-mm. gue bilang out of the money hati-hati karena anatomi candle-nya kayak gitu. Iya sih benar-benar juga ya. Monthly Jadi yang at bikin lu orang salah kan mungkin besar bukan karena makro lu salah atau karena teknikal lu salah, tapi karena timing dan lu nggak bisa adapt to the timing aja. ya, iya betul betul. Karena kan like yang selalu gue bilang nggak semua hari trading days kan. Mm-mm. Apalagi end of the month yang suka narik-narik gitu. Kalau lu if you want to risk something dari profit tuh ya udah gitu. Tapi kalau lu risk all of your profit cuma buat satu move kan stupid. Iya Oke, sih. let's say gini. Lu udah profit 10% on the way 3 minggu. Di minggu terakhir satu bulan itu lu mau risk, oke. Dari 10% profit gua mau risk 2% aja profit gua buat semingguan ini. Itu kan Hmm, at the end of the day kalau 2% lu hilang lu masih untung 8%. ya. Kalau lu masih grow. Mm-mm. Dan rasa penasaran lu juga ketutup. Ketutup, heeh. Nah, tapi kadang yang bikin orang nggak bisa ngelakuin itu karena serakah. Hmm, Pengennya lot gue sama terus aja. Mau SL 60 pips, SL 20 pips, lot gue sama. Nah, sekali kena yang SL 60 pips, lo recovernya susah. Mentalnya kena. hmm, mm-mm, mm. Jadi kalau Timing. dibilang makro, lu pusing karena makro ya enggak. Gue ngeliatnya lu lebih karena timing aja, lu kena timingnya. Timing. Jadi ini Heeh, baru hari kedua bulan 5 bro. heeh. Gue Iya even sih. dari Bali, gue pulang, gue belum ngapa-ngapain sampai detik ini gue belum trade. Gue mau trade Heeh. minggu depan. Gitu. Iya Jawab. sih. Lumayan. Oh iya benar juga kejawab di end of month ya nyata ya. Iyalah. Emang lu pikir gue ngingetin lu orang kayak kalau Enoveman hati-hati itu nggak ada Heeh, alasannya ya? Ya pasti ada alasannya lah. ada ya. Gue Padahal juga kita. gue juga manusia, gue juga mau tiap hari profit, gue juga mau tiap hari dapat move Mm-mm. gede-gede. Tapi the fact trading nggak kayak gitu. Dan the Betul. fact kerjaan lu tuh bukan menebak-nebak kayak feeling gue hari ini bakal naik ya nggak gitu gitu. Lu react Heeh, to what market give you kan. heeh, heeh. Ya udah. Emang harus masuk lagi lu harus maki-maki tiap hari. Iya kayaknya harus masuk lagi nih. Ya udah lah, cari kapital dulu lah. Harus Lagi lah. maki, harus maki ya. Nih Bang Haris juga
kita udah ngomong sama-sama berdua ini. Apa maksudnya gini, Hmm? Bang, ini kan end of month juga, Bang. Hmm. Wajar profit taking. Kita ngomong itu hari Selasa. Nah, kita sama-sama. Kadang-kadang tuh gini ya, kadang tuh kita udah ngomong nih, kita udah tahu nih, tapi tetap lakuin. Itu sering banget. Iya, iya, iya kok itu sering banget. Anjir lah, relate lagi. Nah biasanya tuh sampai lu capek ketabok sendiri baru kayak capek, capek, capek. Kayak gitu. Iya, Tapi setelah itu lu lihat nanti anjing gue hilang banyak duit juga ya gitu. iya, It's not worth it lah begitu. It's not worth it. iya sih, bener juga sih. Emang, Ya. oh iya kemarin end of month terus minggu ini kan banyak banget data keluar ya. Nih ya, kalau lu mau tahu ya di dalam di private community itu, gue udah ngomong dari waktu mau ke Bali, berarti hari Jumat tanggal kan gue Bali 21, 18 ya. Mm. Nah, ini di Jakarta ya kok? Gue masih di Jakarta waktu itu. Terus gue Enggak, bilang ini kayak, sekarang. udah belum. Terus gue bilang kayak, waktu itu kan gue lagi bullish gila-gilaan kan. Iya, Nih, sekitar sekitar area sini lah. Ya kan? yang mau Terus ke 3.500. nah, Hmm. gue bilang, guys hati-hati. It's not normal buat move segini sama sekali nggak ada koreksinya. Gue bilang gitu. Hmm. Hmm. Kayak di sini Hmm. gue juga diingetin pullback. Ini ada aja yang kena. Di sini mereka euforik, ngebuy, ngebuy, ngebuy terus. Ada aja yang nge-blow count di sini. Hmm. Padahal udah diingetin gitu. Tapi ya at least dengan misalkan ada komunitas ya lu bounce back lebih cepet gitu aja lah. Iya sih, ada komunitas yang ngingetin ya. Karena dimaki gitu. Hmm. Langsung ke kopi satu. Iya, iya, iya benar. End of month ya kemarin Oh, timing market bisa jelek. teman aplikasi komunitas itu masa beli jaringan tadi pagi minta kirim hari ini. Jadi nggak, udah batalin ini udah. Baru diminta pasang besok udah harus selesai. Ini gimana? Ini duitnya. Iya, tadi dia udah bayar. Dia transfer. Ini mau transfer balik. Emang nggak bisa bilang dia minta besok? Hah? Oh, dia udah merakit, sudah nanya lama kan di info. Tapi kan dia baru ngomong. Ordernya kok baru tadi pagi. Justru itu, ngomongnya hari ini. Dari pabrik mana bisa. Ya, tapi udah ngomong dia. Udah, makanya balikin aja. Itu sengaja dia, cara kerja dia. Jadi kan disuruh teman-teman. Itu dong, nggak boleh ngelawan dong. Tapi kalau gue nggak bisa ini kan, kalau kita nggak bisa ini kan masalah dia dong. Jadi mainnya dia pintar. Kalau dia mau dari kemarin-kemarin kan udah beres. Itu kan kerjaan bukan kerjaan baru. Mau dibayangin di Jawa ya? Ah, biarin aja. Ya itu di cancel. Kamu mintanya tetap ya hari ini hari ini. Karena kita dari pabrik ini yang barangnya. Ya ya. Halo, sorry guys. Kenapa kenapa? Tadi ada yang ngomong nggak? Sorry sorry tadi ada bokap masuk. Enggak kok, enggak ada kok. Nggak ada ya. Bentar. Gua urusin ini dulu. Berarti kalau kita ngomongin fraktal ya, karena kan end of month juga emang minggu terakhir itu kan low volatile, low volume. Berarti kita pakai ke lebih besar lagi kayak kayak quarter 4 end of year sama juga ya sebenarnya udah Sama harus. sama. Sama semua, sama semua. Even weekly aja, lu lihat gak Jumat sering koreksi? Iya, karena kan kalau candle itu kayak misalnya open high low close gitu kan. Iya, iya, iya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Bang Aris lu katanya mau nanya Apa anjir? tadi lu bilang udah ini diem. Aman-aman aja. Hmm. Masih ini sih. Kalau dipikir emang lagi red week aja. Karena Oke, aman. Kalian. karena Kalian kebablasan. pakai funding apa konasi sih? Baru Funding. sih kemarin kemarin nggak pakai funding. Gue baru Nah, fundingnya baru minggu yang red week ini. Yang kemarin sih
masih hijau. Berarti Kalau overall Indonesia economy grow kan ya berarti. sebenarnya kalau secara probability grow, Ya cuman udahlah, karena pindah account aja, lagi pindah account pas lagi red week. ya udahlah. Kalau nih ya gini ya, konsepnya gini. Kalau lu hilangnya di funding santai aja. Kecil duitnya. Bener gak? Mm-mm. Ya udah, santai aja. Tapi itu yang konsep EOM itu gue kayak baru ngeh sih, maksudnya kayak baru kayak kan gue baru konsisten banget kan 2 bulan 3 bulan ini cuma nggak sadar sama EOM. Sedangkan kan Oh. kayaknya EOM yang bulan kemarin nggak tahu sih, nggak terlalu, ya malah kayak bullish terus gitu kan kalau nggak salah. Nggak kerasa, nggak tahu sih. Outliers itu, Nggak outliers itu Nih, most like most like Tapi iya iya gini, kalau lu ngomong bullish terus, the next money candle bikin weak. The next iya money sih candle-nya iya sih ini sebelum closing bikin weak. Mm-mm. Jadi iya. nggak ada jarang banget yang kayak gini ini jarang. Ini harus ada Mm-mm. katalis lah. Heeh. Tapi most of the time yang terjadi ya kurang lebih kayak gini. Iya, Mm-mm. gue kayak baru Kan kena sampahnya sekarang. belajar. Outliers itu Iya iya iya. bulan lalu emang lagi ada katalis trade wars. Stres. Trade wars. Menarik strukturnya. Mm-mm. Lu orang ada ide apa? Tirta Harits, Bro Wahyu. Ada Nge-short Bayan ya? Bayan. di atas sih kok, nge-short di key level koyoan sama itu. Kita 70 Area ya? gue kemarin sama sama Koyo. Ya gue nyari area sini. iya di atas nge-shortnya juga. Ya udahlah, biar kenanya minggu depan aja lah biar gue dapet trade. Gue minggu ini nggak trade. Iya. Iya betul. Udah, minggu depan aja dah. Kemarin tuh data apa sih yang keluar, Bang Rich? Kemarin Kemarin. Kamis Kan itu, manufacturing nggak sih kemarin? Kamis Ya, apa? Kemarin? kalau nggak salah. Nih, Bang Aris nih, market AI nih. Ya, manufacturing. Ya. ISM sama apa di jam Ja plus claim. oh ya jam 11 labor ya. Karena kita ngelihat kemarin labornya jelek, 12 klaimnya naik, sempet SM-nya turun. ya kita ngebuy itu gold. nggak dapet sih. Cuman super super choppy semalam itu. Ya, price. Ya, gua sih not even battering bakal trade. Males banget gua. Hari ini NFP sama Gue sama nunggu NFT Ada paling itu nanti malam. AHE. Nama Bang Wahyu? Nunggu NFT ntar malam. Iya, London juga nggak expect banyak sih. Ya, gak expect banyak pergerakan. ya Kalau start dilihat, tipis-tipis saja kita lihat, kita tunggu hourly close, kalian nunggu London Open. Eko, Oi, market AI itu bisa patungan nggak sih? Kayak satu akun tuh 2 orang yang pakai. nggak tahu gue ya. Kata Bisa kali, harusnya bisa. bisa ya. Bisa-bisa aja lah harus itu mah. Bisa tuh Bang Arit. Tapi anak-anak marketnya kan gue yang kirimin tiap hari rangkumannya. Di Forexio ya daripada beli market AI mending Forexio aja masuk. Gua tambahin itu, gua tambahin AI gue namanya Eko. Analis koyohan ya. Iya, my friend. Eko is my friend. Eko. Wahyu, lu tau nggak? Gue nyuruh Olive download GPT kan. Terus, Karena dia ketagihan GPT, sekarang semua makanan dia foto ke GPT ya. Apa siapa? Cewek gua. Dia, Oh, dia, dia, gimana dia makanan pakai chat GPT? nggak difotoin sama dia ini kalorinya kira-kira berapa, udah oke belum makanan kayak gini. Kayak gitu, Cok. emang bisa di-track sama ChatGPT? Bisa GPT. Ini nggak kelihatan kiloan gramnya aja. Kira-kiraan doang, kira-kiraan. Nggak bisa spesifik kayak apa, Iya sih. kayak orang nge-gym, apa bodybuilder gitu. Heeh, Cuma kayak prepnya. perkiraannya kan kelihatan. Keren ya. AI-nya dinamain sama dia Bubble. Apa? Bubble. Bubble. Kata dia lucu. Ya udahlah, suka-suka Nggak dia. Bang Arit foto sapi, berapa kalorinya satu sapi? Jangan satu sapi Main dong ya. ngebantu loh itu loh. Iya, tapi AI ngebantu banget sih. Lo Iya harus sih. lo harus bisa utilize AI sih.
Kita pakai semua sih. Very useful. Ini kayak MRKT nih. Lihat nih. Kok MRKT itu apa aja sih fiturnya kok? Coba lihat kok. Katanya kan dia customize sesuai user ya kok. Iya. Nih, kayak gini. Ada report pribadi, gue mau keluarin apa aja. Mm-mm. AU, IU, GU, GJ. Ini kan yang biasa kita cover di itu. Makanya gue keluarin. Ya Mm-mm. ini tambahan BTC nih iseng-iseng. Itu dia setiap hari ya. Ini reportnya. Tiap hari berubah ya. Ada currency recap ini jadi ada highlight apa aja gitu. Hmm. Kan, Oh, oh iya, aku kemarin ngeliat dia ada fitur baru ya, yang Trump market, tracker. Nih, bukan yang ini market. Oh iya itu ya, Trump tracker sama yang itu kok ini bagus market banget ini. sentiment. Nah, Bagus banget ini. ya ini Trump tracker Neutral, apa namanya? defensif. Ini bagus bagus. Sama yang Eh, itu kok yang 30% market ini Nih risk nih nih risk nih. on. Fundamental drivernya. Nah kalau Oh kalau iya ada. kalau lu buka, nah ini gue kirimin tiap hari nih ke anak-anak. Gue kirimin tiap hari kau wahyu ini. Nggak ada Hmm. kok. Ya kan tiap hari gue kirimin kayak faktor-faktornya apa aja. Ah ya, economic data trade relation. Bagus bro. Gue sih rekomend banget. Nah ini nih ya neutral. Markets are in neutral. Capital flow juga ada, terus safe haven juga gimana Capital flow tuh pergerakan. yang mana kok? Coba lihat kok. Kenapa? Capital flow tuh yang mana? Coba Nih? lihat. Yang Dia lebih kanan. ke risky Oh, asset gak itu. sih? Iya, ini kan nih lu lihat safe havennya turun, risk assetnya positif. Kemarin-kemarin Ya. negatif, safe havennya naik. Nih, Mm-mm. gitu. Nah, gue di Bali kalau udah malam sudah selesai jalan-jalan bacain ginian doang. Recent Asik. news nih ada apa aja. Itu kalau Oh, dipencet keluar ke website atau dia di stay di di sini, marketingnya. di sini, di sini. Enak juga ya. Oh, Summary. summary. Apa aja Raja kira-kira? Raja Bank saja udah make. Oke lah. Raja pakai market. Wih, pakai bro. Nih, recent headline. Research ini apa? Nah, Oh, overview. Global currency safe we haven. believe orang Buffett. Bagus kok. Lebih tertata ya. 16 orang London lumayan, ramai juga. Kalau semuanya yang umum, baik member, Hadirin Jumat yang berbahagia. di hari Jumat Jumat bahagia, Salat Jumat tuh. marilah kita menunggu market bergerak. Menunggu market bergerak. Tapi bagus, Amerika itu bagus kok. Untuk harganya sangat worth it. Untuk harga. For the price, very worth. Tahun berapa? 7,5 kan? Hari pas dolar. Bro Haritz gimana Bro Haritz? Terakhir kan ngechat bilang mau itu. Udah Ini kok dijalanin. lagi mau masuk bootcamp data science, gue mau upgrade ini IT gue biar bisa nyari Oh, job. oh IT-nya mau ditambah. Iya, gue pikir-pikir. Soalnya kalau misalnya ngoding udah kena ini kan udah kena AI kebanyakan. Teman-teman juga ada rada susah. Cuman kalau data science tuh masih dipakai walaupun ada AI. Cuman kayak AI pun butuh data science. Hmm. Enggak, terus kamu income sekarang masih dari trading doang atau udah mulai yang kau bilang itu mau mulai masuk camp gitu-gitu? Ya udah apa ngajar dikit udah ada. Udah mulai. Ya gitu. Nice. Good start. Bang Haris nih mau jadi data analis, mau bikin pasar.ai. Apa? Anjir. Apa tuh? Kayak MRKT gitu. Kagak ngasal bibir Banyak ya. nama ngarang. Good idea loh. Aduh, kalau nggak pasar.ai nanti dia mau bikin ini Ngekuan. kapital lapar. Kalau bootcamp
Bootcamp data science itu berapa lama sih bisa? Ah, sebenarnya belajar intensnya itu 4 bulan 3 bulan. Cuman portofolio bikin 2 bulan 3 bulan sih. Setelahnya berarti kayak 7 bulan 8 bulan gitu. Oh, keren juga. Gitu sih. Andai kan gue mengerti dunia itu. Gue juga nggak ngerti awalnya kok. Cuman kayak maksain diri. Mau gimana? Iya. Saya sudah menikmati hidup saya di sini. Udah, udah cuan di sini mah. Ya udah males juga sih. Oke gitu mah. Susah, iya ya benar. Kayak orang bilang income pertama lu bisa jadi pekerjaan lu seumur hidup ya. Ya benar sih. Iya. Kebetulan income pertama gue dari market. Eh, Cukup hoki ya. nggak nyentuh KL ini. Tengah-tengah. Hoki. Hoki mana nih hoki? Kau hoki. Hoki lagi di kelas nih, kuliah. Gue mau ke Bali lagi, guys. Ih, Gue ketagihan apa? Bali. Gue udah menghasut salah satu orang di sini untuk temenin gue ke Bali. Kita live trade dari Bali. Anjay. Iya. Anjay. Trader lifestyle. Hashtag. Johans masuk, gue langsung all in. Bang. Oh iya, dia sebelah gua nih, bro. Yang gue mau ajak dia sebelah gua. Dia bilang kalau gue entry dia mau all in. Siapa tuh? Wahyu, Wahyu. Oh. Enggak lah, canda-canda. Gak apa-apa. Ya lumayan tau. Kalau all in aja $10 full margin. Dapat. Jangan, jangan. Gue ketok lu. Jangan, jangan. Temen Jadinya gue bener. banyak yang kayak gitu anjir. Gue lihat di IG. Iya, tapi kan kalau gua mau ngomong kasarnya kan nggak worth it kan, nggak ada hasilnya juga kan. Ya ujungnya jualan sih mereka tuh. Iya, sama gue juga jualan nih. Iya. Duit gue sebenarnya dari kalian, guys. Sama dari trade dikit. Jualan robot kok itu kok. Oh, Robot gitu. ada susah dah, susah ngomong. Susah gitu memang. Teknik kipas ya Bang Aris. Teknik kipas katanya. Susah ngomong. Tapi gue beneran literally trade itu jarang. Hitungannya bulan April kemarin ya, gue trade cuma 3. Hmm. Anjir. Karena seminggu sebelum gue berangkat Bali, gue udah decide buat berhenti kan. Mm-mm. Terus pas gue di Bali gak mungkin gue trade. Jadi kayak gue udah hilangin 2 minggu. Pokoknya dalam 2 minggu itu gue cuma trade 3 kali. Good choice sih. Cocok di market juga minggu Tapi terakhir. to be honest, hasilnya lebih bagus daripada gue bulan Januari yang lebih banyak trade. Hmm. Iya sekali trade bisa buat setahun ya kok. Kata Aan. Setahun di mana? Setahun di Bali bisa. Anjay. Enggak anjing, enggak 10.000 pips, cowok lebay anjing. 2000 terus bapak lu Donald Trump tuh. Enggak. Terakhir move yang gede berapa? 800-an ya? Oh, iya. Mm-mm. Yang Ya gue Trump dapat. November. Bukan, bukan. Itu kan yang terakhir di Trump. Nah, Oh yang kemarin Trade sebelum Wars gua itu break ya, itu, yang pematih. Mm-mm. sebelum gua break itu kemarin gue dapat satu trade bagus banget, ngebuy waktu itu. 2983. Nah ya itu tuh Sampai masih ingat yang nih. sebelum ke Bali. Nah, Ah ya itu bawah. nih, gue entry di sini nih. Gue hold 800 pip, habis itu udah gue nggak trade lagi. Kebetulan lotnya lagi lot normal, jadi gue jadi gue bisa nggak trade lagi. Wahyu aja sampai inget soal Ingat lah. itu trade legendary. Itu masuk Apa? ke trade sejajar dengan Trump trade. Itu fundamental and technical align ya kok. Iya. Dan itu gue lagi pergi lagi. Dua-duanya gue lagi pergi sama cewek gue. Itu di funded kok. Kenapa? Itu di Enggak, funded. bukan nasib. Hah? Bukan nasib, bukan nasib. Hmm. Udah jarang trade di funded kok. Jarang, jarang. Tapi kan Malas. kalau
inactive 30 days. Ada trade. Cuma Oh, kecil aja biar hidup. ya ada lah narik-narik 1.000, 2.000, 3.000 dari funding kan. Tapi Mm-mm. fokusnya udah nggak di sana. Anjay. Kenapa gue nyebut ya barusan gue goblok. Sorry. Kadang tuh hal-hal keceplosan itu mengganggu ya. Setelah ngomong kayak gue nyesel gitu. Ya adalah berbahagialah yang mendengar. Nah, kamu gimana Wahyu? Ya, alhamdulillah dapat jajan tadi. Berarti Anda ngebay ya? Tuh, kok tahu? Ya kan marketnya naik anjing. Kok Tadi tahu maksud gua? Kan marketnya naik. tadi jam 8 ya, Bang? Apa? Data. Ya itu apa Wahyu beli. Oh bukan Bang Hayu trade-nya jam 8. Oh. Lu trade jam berapa Wahyu? Enggak dibangun aja jam 9. Jam 9. Dia bangun tidur aja jam 9. Cepet deh, saya mau ke Bali lagi. Enak kalau di Bali kok. Aku suka sih. Suka. Saya suka santainya. Jam berapa tadi ya? Di daerah 45 situ lah. Iya, tahu kok di level sini kan. Break, retest. Paling di Ya, sini entry-nya. Gue udah hafal pergerakan mereka masing-masing. Kalau Wayan tuh beda lagi kalau Wayan. Wayan mana Wayan? Woi, ya hilang. Tadi ada Wayan. Aduh, Ada wayang keluar. cara. Ini lu masih nyari buy apa nyari sell atau nunggu NFPO ya? gua Nah, lagi nunggu NFT aja. oh. Gua buat ngebuy, gua pengen ngebuy. Karena ini masih bullish, tapi gua kurang suka rejection ininya sih. Iya. Kayak- Tapi yang 15 di reject lagi bawah. Kayak bakal gerakan najis gitu loh, ngerti gak sih? Guys, Najis, gerakan London. gerakan najis-najis kayak gini nih. Mm. Iya, ya. Juga cuman ambil Orang itu dibalikin ke range lagi anjir. Iya. Bau-bau pergerakan najis. Nah, lu berdua, si Harit sama Tirta kalau gini trade gak? Kondisi kayak gini. Kita di London jarang trade kita Asia sama New York doang. New York enak ya volume ya. Asia lebih clean tapi Asia tapi pelan, lama. iya sih ya tapi gue tiap jam 8 jam 9 doang sih. Pagi. Iya, jam 8 jam 9 udah enggak kita jam segitu. Tapi Tirta kamu lagi jalan ke kapal ya? Nggak lagi belum ada. Oh, kalau dulu tuh ya Bro Harit dia tuh bisa tiba-tiba hilang minggu aja di kapal. Belum habis ini. Tang bulan Mei nih kayaknya ada. Udah mulai rame, Mei. Adalah satu dua lah. Rame awal tahun itu rame. Ya bagus lah ya kalau kalau rame kan lu dapet duit. Betul. Betul sekali itu. Bagus lah. Bisa masuk Forexio lagi. Boleh. Kalau pakai buat apa juga terserah ya. Penting dapet duit. Betul. Di Bang sini Haris di nih udah kenapa? ngambil funding 2 akun loh dia. Dua akun. Hmm. buat Dia beda dia ekspresi dipisahin doang. gitu untuk per sesi. Udah lolos. Oh baru ngambil. Baru beli. Oh, oh, oke. Mantap. Dia pokoknya kalau akun satu untuk New York, akun satu untuk Asia. Nanti dilihat mana yang bagus. Ya. Kalau dari backtest sih kita di Asia ya Iya sih. banget ya. Iya.
Jam 8 sampai jam 9 ya itu. Habis yang terakhir kita ngobrol-ngobrol itu, Bro Haris ada ngechat aku kita. Oh iya. Iya. Oh, apa tuh? Enggak, ya nggak boleh dong isinya lu tanya dia aja, masa gue yang sebutin Oh, anjing. kirain mau Gitu, disepal-sepil ya kan? jangan. Nanti orang Pokoknya sih nanti abis orang kemarin abis kemarin Zoom dia langsung ini tersadarkan, tersadarkan apa tuh. lebih tenang. Bagus. Ya, I'm happy kalau bisa ngebantu. Ya Zoom begini seminggu sekali, ya kalau lagi iseng kayak gini seminggu 2 kali kan dari kemarin sepi. Eh, Mm-mm. Jadi gue bikin 2 kali. Ini gitu. Next gue ke Bali gue bakal bawa laptop sih supaya gue tetap bisa live. Pengen live di Discord. Oh. Karena kayaknya kalau ditinggal lu orang seperti kehilangan arah, Cok. Lu cuma tinggal seminggu anjir. Tinggal tinggal kalian kayak seminggu nggak usah thread gitu kan bisa gitu. Iya sih. Tapi kenapa harus kehilangan? Ini broan apa satu kali thread 14 k dolar. Siapa itu? Tapi bagus broan, keren. Saya skip seminggu. Iya nggak apa-apa bro. Saya lagian udah end of the month kan kemarin. Enggak sih, 28 minggu ketiga ya. Mm. Minggu ini yang end of month ya. Ini ada Belum. nama-nama baru nih. Ogi kayaknya Kemarin. baru. Padahal kita udah ngomong kita malas minggu ini nge-thread gitu ya. Udah Iya, ngomong gitu. iya, sumpah ini. Udah ngomong. Ada nih bukti chatnya kita. Ya kan? Omongan sendiri aja nggak bisa diikutin. Gimana orang lain mau percaya sama lu? Ayo. Oh, Pokoknya lu mikir gini. Setiap kali lu mau ngelanggar omongan lu bilang gini. Kalau omongan gua aja gua sendiri nggak bisa ikutin, gimana orang lain percaya sama gua? Iya sih. Kredibilitas. Kalau misalkan lu nggak bisa nepatin omongan lu sendiri, gimana orang tua lu mau naruh harapan ke lu? Nah, damn, that shit hard. Ya kan? Ya udah. Hilang bapaknya, ya kehilangan apa-apa. Anjir. Nggak gitu, Siapa? Cok. Lu orang tuh harusnya bisa training sendiri semua, anjir. Kerjaan gue tiap pagi cuma kirim daily upload. Kita nge-live sama ketawa-ketawa. Apa yang lu orang mau? Ho ho ho, $11.000. Ho ho ho. Bagus. Kan? Frans signal. Gak mau Frans. Fuck you. Outlook XAU gimana kok? Jujur, karena semenjak Trump yang hari Kamis, hari apa sih? Hari Kamis ya? Kemarin. Gue masih Mm-mm. nyari sih di 3270. Kecuali ada eskalasi lanjutan Bro Garis. Siapa nih Bro Garis? ATL tuh Outlook kan. Nah, kurang lebih plan intraday gue gini. Gue males kirim ke umum, tapi kurang lebih kalian bisa lihat. Mm-mm. Ini plan gue. Ya, semoga NFP di tes ini. Tapi jangan sih, besok aja sih, minggu depan. Lebih Karena fresh. gua mau trading juga. Minggu ini gua udah ngomong gua nggak mau trading, gua nggak bisa trade, cok. Konnya aja gua tarik. Kok Hah? apa tuh? Koyan kan waktu itu hapus MT5 ya di Hapus. HP kan, yang di HP itu. Oh iya, iya. Nah itu gue ikutin, mantap itu. install lagi kok, terus trade lagi gitu. Terus dapet lagi pas udah load. Heeh. Gimana, 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 gimana? Kemarin kemarin gini kemarin, karena kan di rumah PC kan, tapi WiFi lagi mati, jadi download lagi di handphone karena kan Eh, ini. gua ketok lo ya. PC mati ya nggak usah trade, anjing. Eh, Ya, lu dikasih alam semesta waktu buat libur. Lu paksa trade download di HP, los gak? lost, Mampus. Itu yang mau gue. makin lost, anjing. Terus, Sekarang terus lu udah, ingat, terus lu ingat kata-kata gue ya? iya, itu kayak oh anjing, Iya bener lagi. kok, Gue mental bercanda padahal. anjing kok. Koyoan sih kan ini ngapus MT5 lebih enak. Soalnya pas dihapus MT5 di handphone, ternyata lebih clear, lebih lebih jelas, plannya jalan. Di Karena HP lu kan TV. kalau di komputer kan lu bikin plan dulu. Kalau lu eksekusi kan.
Betul, terus Kalau di harus HP tuh kadang lu along the way ngeliatin, wah gue ketinggalan itu lu mencet gitu. main tiba-tiba ya kan, taruh ordernya gampangan di HP juga kan. Hmm. Kalau Terus misalkan di chat kan otomatis kayak lu udah refleks, oh buka dari review dulu, oh lihat apa yang gue harus lihat. Oh gue iya, baru buka MT, oh gue baru taruh posisi. Udah. betul. Jadi ada step by stepnya. Walaupun Kalau analisanya di trading view di HP juga sama aja, enakan di PC untuk planning-planning baru ke. ya, gue di HP tuh masih ada trading view buat ngeliat kurang lebih pergerakan harga. Karena kalau anak-anak lagi rusuh di grup kan jadi gue bisa buka nih. Pas gue buka Mm-mm. kayaknya nggak kemana-mana. Gue balik ke grup ya gue katain, anjing, harga nggak kemana-mana kenapa lu orang berisik? Gerak 100 pip berisik. Karena nggak zoom out. Iya, karena kurang zoom out bener. Nanti nanti apa abis naik 1000 pips ketarik 100 pip bilangnya Junam. Kan mau gue maki ya. Itu kayaknya bukan anak-anak Udah private. enggak dulu. Itu kayaknya anak-anak Nah, karena Telegram tuh dulu tuh. Wah, akademi kripto. sakit banget pala gue coba anak Telegram dulu. Ya, Naik 1000 pips, yang dicari turun 100 pip. Ya udah dah, lu trading pakai cara lu lah. Kalau dikasih tahu marah. Tahu udah gua. Temen adiknya Franz tuh. Ya bias kan ya? damar. Waduh, nggak Waduh, tahu. Adiknya Franz pokoknya. damar. Sumpah guys, gua jujur gua bukan nggak mau callin kalian thread, tapi kalian sendiri capek kan. Hmm, Gua bukan nggak mau nah, call thread nih di live umum ini. Nah, tapi lu lihat lah, candle semenit. barcode. Siang guys, Tuh, Halo Franz. oh, Adikmu Bang lah ya Eh, Frans. adik kamu Franz. Yang guys. sinyal Hans. Minta adikmu lah, Apa? minta adikmu lah. Katanya layer by. Ya udah, sono. Gas Han. Gue belum trading sampai minggu depan. Otak gue masih di Bali. NFP Timbay. Otak gue masih di Bali sampai Gara-gara ini ya, gara-gara simpanannya Hansa. Masih mikirin simpanannya. sampai pacar gue mana simpanan pala lu. Nih, gue punya buktinya. Ntar kita pause record dulu. Gitu. Saya pengen pindah Bali. Udah end of the month nih, pas lalu ada NFP lagi. Baru mulai channel Iya, baru monthly. yoi. Makanya mereka mereka habis skala banyak kata ya Frans tadi. Benarkah? Tanya ya sama Tirta. Tadi sih dia awal-awal pengakuan dulu. Berapa ya? Gua dari sebelum lu ke Bali kayaknya gua nggak trade. Nah, gue juga dari sebelum ke Bali nggak trade sampai sekarang. Ada pengakuan dosa. Jelek banget pergerakannya semenjak Trump statement-statement mulu. Sebenarnya gue alasan gak trade karena gue mau ke Bali. Sekarang alasan gue trade, Kapan? sekarang Besok pergi alasan lagi gue ya, Hans? trade karena otak gue masih di Bali. Besok pergi lagi nggak, Hans? Kapan? Gua Besok. enggak. Ini September deh kalau nggak salah. Kayaknya September saya balik ke Bali. Ikut ya, Hans. Ya udah, gua rencana mau live trade dari Bali, Fran. Maksudnya kayak kalau ada anak-anak uji, anak-anak elit di sono, Ayo. kita kelas live aja. Oke, Biar ikut gue ke Bali bisa gua, Hans. biar gue bisa tabok real time. Bulan September apa November? November aja kali, Hans. September, November rame. November aja lah. Gue menghindari rame, enggak. Pas gua ulang tahun, Hans. November, Hans. Oh lu bayarin ya udah November. Nah, Thank you ya, Franz. sama-sama. Oke. Wahyu, reschedule November dibayarin. Oke, makasih Franz. Thank you, Franz. Azul satu ya? Aduh, saya nggak minum alkohol lagi. Mau nabok siapa, Hans? Nabok anak-anak yang nakal. Aduh. Ada Wahyu kah di sini? Ada tuh. Oh,
Menang berapa yuk? Menang berapa apa? Sudah menang berapa bulan kemarin? 5 juta lah ya. 5 juta Iya, US dollar kah? iyalah. Menang hikmah dari Prof. Mana hikmah. Coba buka M15 saja Hans. 12. Sama aja Copi tuh. Ngapain? Gue cuma menang. Kemarin gue ada trade sih kemarin malam sih. Yang lu pasti tahu lah posisi gue di mana lah. Gue sell kemarin. Pas after NYSE. Oh, sel atau NYSI Ya, sini paling. ya. Mau di mana lagi? Ah, Halo, market. Gak boleh gerak, jangan lu buang live. Geraknya selalu pas lu udah end call. Iya, tapi enggak. tapi akhir-akhir ini lebih enak pergerakannya di NY sih Hans daripada London. London kayak nothing to do sih. Iya. Tapi kan itu berebutan nanti di Asia geraknya, di London geraknya. Ah, Bro Wahyu, lu minggu cewek lu nggak libur ya? Enggak, eh, dia kan baru libur seminggu kemarin. Ngajakin ke Pet Fest ya. Iya, Olive mau ajak ke Pet Fest. Wahyu yang di ini bukan sih, yang di Australia bukan sih Hans? Bukan tuh Wayan. Wayan. Oh, Kebalik mulu anjing, otak lu kebanyakan mabuk. gua nggak mabuk sih Hans. Kebanyakan Black Label, bro. Iya, Cok. Kebanyakan susu. Susu apa? Susu ibu. Bukan Hans, susu beruang. Bear brand. Yes. Oh, bosan banget. Lu Tirta ada yang mau tanya lagi nggak? Biar gua nggak bosen. Belum, belum Harit, ada. Bang Harit, Bang Tirta. Ya, tanya dah. Bang Harits, lu Bang Harits. Belum ada ya gue ya, tak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah Tirta kalau nggak. kapan balik lagi ke itu tuh? Kapan balik lagi ke Forexian? Nah, Saya kamu mau ditodong lu. tahu dong sekarang. Apa sekarang? Tunggu. Apa sekarang? Sekarang bayar goceng. Tabok ditabok si Johan sih. Kita harus pakai Mossguard. Bang, sehari 15.000 ya ditawar anjing. Weh Padang bro. Gue yakin dia pakai sehari lebih dari 15.000. Yakin. Pakai apa? Kan dia pakai duitnya buat bayar itu sih. Berapa? Bayar apa? Ayo, Tirta. Hah? Traktir cewek dia Hans. Astaga. Emang 500.000 terdengar mahal ya? Enggak sih kok. Enggak ya? Enggak kan? Harusnya enggak sih. Tapi emang mahal. Coba. Menurut kalian. Member-member. Ini kan campuran nih. Nah, saya butuh feedback. Gimana? 500.000 gimana? Menurut Tirta? Sebenarnya enggak sih kok ya. Karena mungkin ada pertimbangan cash flow yang lain dulu. Oh Soalnya, enggak. Maksudnya aku bukan kayak kenapa kamu gak masuk. Katanya maksudnya oh, menurut 500.000 tuh harga fair apa enggak? untuk Forexio ya dengan value Untuk yang sekarang. ya yang kita Saat kasih lah. sebenarnya sih ya support community-nya kayak gini ya. Jarang. Sebenarnya nggak mahal sih. Enggak mahal Kalau ya. diturunin 300 nanti yang masuk bocah-bocah sinyal. Iya, itu Iya, juga betul banget. itu juga konsiderasi gua. Dan Masalahnya dan lu tau gak sih yang di otak gua apa? Gua udah bikin harga seperti harga Capital Hungry, Jo. Capital Hungry iya, itu sebulan 1,7 juta. 15 kan 16 malah. Mana ada 1,5 emang berapa sekarang? Jadi 110 dolar. Katanya dia tutup juga ya bulan ini ya. Nggak tahu. 3 bulan lagi baru buka lagi. Sebenarnya ya 500 fair fair price karena filtering orang juga sih.
Gue ngitung 500.000 tuh karena gue masih mikirin UMR Indo yang rendah anjir. Betul. Salah Itu satunya itu. itu kenapa gue masih taruh di harga 500.000. Soalnya kalau nih ya, saya ini kasih sedikit kayak ada anak-anak yang bocah masuk grup sinyal 200.000, dia itu nge-trade-nya aja 100.000 uangnya. Matilah 100.000 mau ngapain? Jadi 200 buat beli sinyal, 100 buat trading. Biasanya gitu orang-orang sinyal ya kan. Tuh, Makanya 500.000 ya karena ngefilter. Kalau 500.000 mereka nabung 2 bulan misalnya nggak punya duit nge-trade jadi nggak masuk. Ya kan, salah satunya gitu. oh, oh. Brutally speaking ya guys, brutally speaking. Kalau duit itu masih segitu jangan jangan ke market sih. Iya sih. Ini gue ngomong sejujur-jujurnya nih. Sebagai orang yang jualan servis juga. Apa Narits? Tapi kalau duit itu segitu jangan trade. Don't even bothering trade di market. Lo gedein income lo dulu. Think. Mm-mm. It doesn't make sense, lo nggak akan jadi apa-apa juga di market. Ngerti gak sih? Duit 100.000 lo 10x cuma sejuta. Iya, Buat bikin account 10x tuh setengah mati. Bener gak? betul. Dan mereka banyak kan nggak tahu pro firm juga kan. Biasanya trading style Makanya yang don't even bother buying prop firm juga gitu. Kalau lo nggak punya skill set, lo cuma at the end of the day cuma bikin orang yang punya Mm-mm. profil makin kaya. Susah. Profil tuh nggak, kedengerannya gampang 8% 5% gitu. Tapi jalanin aja, coba aja jalanin gitu aja gitu. Orang pikir lolos platform, oh cuma 8% cuma 5%. Coba lu jalanin, bisa nggak konsisten gitu. Dengan rules yang ada gitu kan. Berat Iya. bang. Kalau gampang, gue udah bikin lagi program funding. Karena susah dan gue males sih. Gue udah gak ada duitnya juga. Mm. Seorang bayar gue $100 doang, anjir. Akunnya kemarin lolos lo apain Han? Masih, udah payout kok. Masih lo pakai buat trade? Satu trade sebulan, satu trade 2 minggu. Bikin giveaway gak sih? Kan nggak bisa, bro. Ini under gue semua. Ya boleh, kecuali dari awal itu dapat giveawayan. Iya, Iya. nanti IP-nya berubah. Heeh. IP address-nya berubah, pokoknya ditutup. Mending gue pakai buat tarik-tarik uang pacaran sebulan. Bener Main gak? swing trade di situ Hans. Betul. Gue tuh nggak gitu suka swing di pro firm. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Nanti Kalau kalau dia trading, narik di bawah, terus 5% kena, kayak orang tolol, padahal positif account-nya. Ngerti gak? Oh, daily drawdown ya? Iya, jadi drone-nya kan riset tiap hari. Itu yang oh bikin gue, iya, oh iya iya, ya. iya. Makanya gue nggak pernah trading swing di pro Tapi firm. ada yang ini kok sekarang Yang khusus kan. pilihan khususnya. Tapi ACG kok. Tapi apa? Tapi ACG. Nggak, dia udah biar gua anjing nggak sih gitu. ACG tuh punya program swing. Nggak jelas. Tapi enggak lah, tapi enggak lah. Kalau kalau nge-swing enak-enak kalau sendiri. Ya, Sebenarnya banyak. sebenarnya ya, mau trade apapun enak-enak kalau sendiri sih. Kalau lu punya modal 10.000, udah enak. Buat trading sendiri enak, buat hidup di Indo enak. Iya sih 10.000 enak 1% 100 Gua kemarin doang. kan 1.000 jadi 2.000, terus kan gua ulang lagi jadi 1.000 nih. Gua rencana ke Goceng, kita lihat. Ya, Sinyal Hans, gue juga mau Hans. apa? Mau apa? 1.000 ke 2.000. Nggak usah, friend. Lu udah kaya. Males lu. Bangsat. Sekali trade 10.000, 15.000, masih minta gua. Babi ini anak. Gimana, Frans? Gua orangnya jujur. Jujur dari Hongkong lu Hans. Lah, mau gua share SS-nya. Share SSP out. Mau Frans. Gua kirim nih. Nggak ada Hans, nggak ada. Gue nggak pernah SS juga. Gimana? Nggak pernah. Aduh. Ngantuk marketnya. Udah mulai ada volume, tapi segitu doang. Nggak kemana-mana, Lo anjir. bukan yang di M15-an dari tadi gue nggak ngomong, gue lagi perhatiin price movementnya. Udah mulai perhatiin. Lu nunggu double bottom gitu ya? Close above.
ngebreak Gue buy. gue udah masuk di sana duluan. Tapi Smori sih Di sini sekarang di sini nih. ini Enggak di bawah di bawah. ini Yang pasti yang flip. Iya, ini. that candle flip. Yes. Uh, Nggak suka gua. Gua nggak suka trading tengah range tuh tau lah. Ini kalau Dan mau pasti gua yang hit di apa? Di pas price-nya hit di area 58, gue udah close 80%. Nih, yang kalau sekarang. mau cari buy short term ke 70 perlu break 62. Yes. 60 lah, at least lah. 60 dia bisa nge-break, dia lebih easier to upside. Tapi itu bener scalping banget ya target gua tuh. Yes. Soalnya intraday gua sangat-sangat di sell di 70 kalau Tapi kalau dari aku. misalnya mau bilang tren ya, memang kalau misalnya dari high time frame sih memang sell sih. Emang lebih cenderung ke bearish candle. Soalnya yang di weekly candle aja, coba lu buka weekly. Iya ini kan udah begini nih. Yes. Paling dia nunggu satu resistan lagi lah di area lu mark tuh. Yang di 70 ya. Iya gua pengen nunggu 70. Ya, 70 mungkin nanti malam kalian spicy yang nge-tap fake out. Bisa jadi. Kita lihat Coba aja. buka di, coba buka monthly dulu. Open the Mana? Nah, posisinya monthly soalnya belum ada top pick juga di area-area sana. Gua nggak tahu kok di ini lu ada. Tapi kalau misalnya di meta gua sama di trading view gua sih masih belum ada top pick sih. Ini Ini kan di on. Honda. Oh, coba buka ya fx.com. Udah lah nggak usah lah. Kalau misalnya di apa di meta sih masih belum ada top picknya sih. Jadi ada kemungkinan buat dia nyari top pick dulu di monthly candle terus baru going downside. Kalau topik ke area sini ya masih oke. Even ke 55 lagi juga masih. Tapi nggak tahu lah tergantung katalis lagi kan. Tergantung NFP-nya gimana. Gua nge-buy di area sana cuma buat scalping sih. Expect dia nge-pick fill sih. Soalnya dia pergerakannya sama di Asia hampir sama. Nah, di Asia, gue kalau misalnya lingkari kayak gini masuk nggak sih Hans? Enggak, Kayaknya lu disable deh Hans. enggak. Kalau gue disable lu nggak ada kesempatan buat ningkarin anjir. Kok gue nggak masuk ya gue? Internet gitu ya. Nah, coba dulu mark area yang dari tadi pagi tuh. Pas dia nge-fake fake out yang pas dia break below candle. Ah, yang di area sana Hans. Betul. Tadi kan udah break below kan. Harusnya kan kalau misalnya kayak gitu kan kita nyari buy kan. Sorry, saya sell kan. Tapi dia Hmm, nggak bisa nge-break lowernya. Jadi dia bikin support, dia baru naik lagi. Nah, sama ada halnya yang sekarang. Posisinya dia udah mau nge-break, malahan dia nge-wake up tuh. Dia bikin support. Jadi gue expect dia hourly candle-nya buat nge-weak fill doang. Jadi cuma buat target scalping lah. Signal Prof. Tuh, udah hit TP 60. Siapa yang scalper di sini? Selain Friends. Mana? Saya haus, saya lapar, anjir. Ada yang berani ngambil scalping buy di atas 62 itu nanti? Make sense. Just not my style to trade in the middle of a range, tapi make sense. Apalagi kalau yang 5 ini gak keluar tebok. Coba buka yang di M30 Hans. Right now. Kenapa? Tuh, M30-nya Bawaan udah kalau entry misalnya, gitu. Bawaan oh nice. Kalau misalnya dia bisa close kayak gitu, sebenarnya dia posisinya clean sih, harusnya lebih enak moving up sih sampai di 70 harusnya tapi, bisa. tapi 30-nya masih lama banget. Ya, 30-nya masih lama banget, masih ada tiga. Masih lama banget. Tunggu M5 Iya. aja lihat M5. M1-nya sih M1-nya sih bagus-bagus aja kalau bisa nge-hold ini. Hampat hampat, look at the hampat.
Tuh. H4-nya dia udah break the previous candle high-nya. Jadi ada possibility buat dia naik Ya, sampai di area sana. iya bagus sih strukturnya. Ya. Tapi kalau misalnya buat scalping sih enak-enak aja. Tapi kalau misalnya buat intraday kayaknya nyari buy buat saat ini kayaknya kurang-kurang ini. Enggak. Kalau intraday no way. No way lu Ya. bakal buy. Per hour-nya juga menarik buat continue bullish. Ya, just be careful. Entry di mana Hmm. kok? Hah? Entry di mana? Gua nggak entry sih. Coba lu look GJ kan. Hans, gimana GJ sekarang? DJ gue nyari gini, Frans. Oh, same. Gue lebih prefer yang itu Hans, yang pertama kali Hans. Yang Coba lu bawah. buka. Ya yang di bawah. Iya. Ya, Gue kalau lebih dikasih. prefer nunggu di sana. Kalau dikasih ya. Kalau dikasih sih enak sih itu sih. Ini M5-nya belum bisa ngebreak ini. Ya makanya TP gue di sana Hans, di 60 tadi. Iya, lu main dalam range soalnya. Harga nggak bisa sustain di bawah sini ya belum bisa. Entry di mana? Gue belum ada entry sih, bro garis. Mungkin yang lain ada entry. Urawaan sih entry di 52. Berani-berani ya kalian. Mereka sudah ini Hans, sudah jago Hans. Iya. Sudah pada kaya-kaya pas masuk Forexio. Naik berapa kali Hans balik dari Bali Hans? Gua nggak nimbang sih, tapi sebelum balik gue juga udah naik.
Mana mau ngapain, marketnya sepi. Tidur, tidur. Calon-calon tidur. Masa Lakers keluar? Kenapa? Masa Lakers keluar? Iya, Lakers kalah ya. Mengecewakan sekali. Nggak punya big man mau gimana? Main. Udah tua. Iyalah, LeBronnya juga nggak bisa hard carry kayak dulu lagi, bro. Sudah umur 40 anjir. Tapi umur 40 masih sejago dia sih, gelo. Udah nge-gym Hans, udah dong. Kenapa, bro? Lu mau ke FTL kah? Wah, nanti FPL isinya anak korektur semua. Boleh, nggak apa-apa biar kita nge-gym. Ayo, Udah, Stephen dari Bogor ke sini. anjir. Itu sih niat, bro. Bro Haris tinggal mana, Bro Haris? Kok lupa? FTL Bogor gua. Betul. Lagi makan. Di Ben Hill kok. Oh, deket ya, deket ya. Deket kok. Kalau mau boxing boleh kok. Aku boxingnya di BSD, aku bareng cewekku soalnya Oh, di ini ya. di Eh BSA. camp. Ya, BSA. Mantap, mantap. Aku Eh, biasanya ada, soalnya cewekku nggak mau olahraga kalau nggak harus aku temenin. Jadi ya udah. aku suka ada kelas komunitas gitu di GBK. Tiap hari Oh, Kamis. Gitu. nice, nice. Bagus, bro. Keren. Lu eksekusi apa yang lu ngomong ke gua, jadi bagus. Keren, keren. I Tapi wish you all the belum best. semuanya kok ya. Ntar gue nyusul nih kalau masuk koreksi. Yuk. Ya, anytime lu siap, Ya, anytime lu ready lah. Santai ya. aja. Gua doang ya jualan kayak nggak niat gitu ya. Kayak bebas selalu gitu. Tapi Ya. emang harus gitu kok. Kalau sales yang ini kan apa yang ngejar-ngejar justru kabur kok udah Top Iya. selling. Top selling. Ya selling. lebih tepatnya gini. Kenapa gua kayak gitu lebih tepatnya kayak karena mindset gua kayak gua nggak akan bisa bantu orang yang nggak mau dibantu. Jadi kayak dia harus Betul, willing buat bantu diri dia sendiri dulu baru gua bisa bantuin gitu. betul, betul. Nah, apalagi grow di trading kan pelan ya, lama Iya, gitu iya. kan. Ya, intinya lo harus punya kemauannya dulu, willing buat kayak oke kita belajar bareng-bareng di komunitas, baru gue bisa bantu lo. Kalau enggak ya there's no way gue bisa bantu. Iya, iya kok. Itu kenapa kayak there is no point buat gue maksa-maksa orang sini join. Kalau if you want to take things seriously ya welcome. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga, itu hidup lu, gue hidup gue. Kayak gitu. Itu kenapa approach gue kayak gitu sih. Tapi ya emang kalau udah profitable sih ya, ya emang santai aja sih kok. Ya, to be fair benar. Karena gue nggak ada pressure, gue harus dapet duit tiap bulan Iya. dari sini kan. Dapat berapa ya udah, nggak dapet ya udah. Capital matter sih. Iya, maksudnya tujuan gue bikin ini kan biar ada temen. Bosen udah trading sendiri. Sekarang asik ada komunitas, ada Bro Wahyu. Bro Wahyu ngikut dari awalnya tuh Bro Wahyu pengikut Signal. Tanya aja sama dia. Dari program funding. Iya. Terus lama-lama Apa tuh? tertarik sendiri, pengen belajar. Sekarang analisa dia lihat sendiri aja lah track recordnya. Gitu. Tapi rajin dia. Dia meninggalkan pacaran demi kelas. Bener gak bro? Ternyata Ya. gabung sini dari kapan kok? Maksudnya kenal. Siapa? Tirta tuh awal-awal ada Forexio dia juga gabung kalau nggak salah. Karena dulu Oh dia lumayan iya. aktif. Tapi sebulan apa 2 bulan ya waktu itu ya? 3. 3 bulan doang habis itu udah. Dia bilang dia mau berhenti dulu. Itu Karena habis dia itu ketemu Bang Harits. karena dia habis impulsif buying apa gitu gua nggak tahu. Ya, Gua nggak ngerti habis dia beli apa. Gua nggak tahu deh. reckless, Beli apa? habis reckless spending. Iya, Hans, habis gua spending. izin tahu dulu Hans. Oke, oke. Gua mau gym sekarang. Oke. Ya katanya, jadi waktu itu katanya dia habis reckless spending Bro Haris terus habis itu udah dia belum masuk lagi habis sekarang. Terus Nanti tiba-tiba mau tiba-tiba dia ceritain. ngechat gua punya temen nih mau ikut ngobrol-ngobrol. Gue bilang ajak aja tuh gratis gue bilang gitu. Ya udah, baru dia kenal lu ya terakhir yang bulan lalu ya. Nah, ini Bang Harits. Baru kenal Bang Haris bulan lalu. Oh dari Ya, Januari.
Kita tunggulah. Kalau kalian berdua mau join ya bagus. Seru, saya ada teman-teman ngobrol. Ya, Oh, nanti kalau Still, join boleh ini aku kayak minta ada NAS di market AI. boleh boleh nanti gue Boleh share. ya? Oh, Oke, lu oke. trading Nasdaq. US 100. Equity. Kadang-kadang kadang-kadang lebih ini aja apa lebih clean structure-nya. iya clean daripada gold. US 100 iya, Nasdaq 100. Kan beda sih kan. Kayak gini. Tada. Ini nggak sih kan? Bentar. Gue waktu itu ngeliat Nasdaq chart Nasdaq sama US Cash 100. Nas 100 beda. Beda satu indeks. Ini beda nggak sih? Beda kayaknya. Bukan ini ya. Maunya yang mana? Udah Kalau pilih. kadang dibilang US Cash 100 sih. Oh, Yes, 100. atau Nas 100 gitu. S100 kayaknya deh. Nggak ada. Atau Nas 100. Ada Nas 100. Ada ya? Apa Nasdaq ya? udah. NDX. Nasdaq. Oh. PT andalan Indonesia punya tuh. Itu apa tuh? Nas 100 indeks itu 500 ya? S&P 500 kan? Di Iya, mana? coba S&P 500. Beda sih tak. Beda S&P mah. Eh, Pilihan ya. Harusnya ada sih nggak mungkin nggak ada. Cuman mungkin penamaannya yang beda. Gitu. Bentar gue lihat di Google. SPX. Oh, NDX berarti itu. Indeks. NDX berarti. Gue tak lihat. Nordex. Kan SPX. Nih. Index tuh ya. Nih. Hmm. Kayak itu cuma nge-trade jam setengah 9 sampai jam 10 aja. Ya, ini NYSE. Ya, ini kan Iya, iya betul betul itu. Mantap juga ya. bisa masuk lalu sini. Gue kirimin tiap hari. Siap. Tunggu kayak kalau Ada yang trade Nasdaq kan? ngumpulin dulu biar cash flow-nya bagus. Dia trade Nasdaq. Oh ya, Nasdaq sama S&P ya? Oh enggak, Nasdaq sama gold Nasdaq kita. sama gold aja. Itu correlated sih itu. Cuman ya Ya sama kan, correlated. iya. Negatif. Cuman kadang-kadang ada eh, kalau goldnya lagi kayak gitu, kadang-kadang Nas tuh kayak bagus aja itunya strukturnya. Udah tuh. Udah berubah nih. Nunggu Bro Haris masuk tuh. Siap bro. Soalnya UJ gue juga nggak pakai. Soalnya gue juga nggak pakai, jadi nggak apa-apa gue bisa ganti. Kalau ini kan 4 kan emang standar kita ya. Kita. Iya. Euro, gold, GBP, USD, GBP, JPY. Biasa biasa tuh kalau analisa yang gue suka ngeliat tuh US 30 malah bukan Nasdaq, Bro Haris. Dow Jones. Iya. Kalau capital Maksudnya 100. Dow Jones tuh gue masih bisa bantu lu kasih outlook hariannya kalau Dow Jones. Kalau Nasdaq kok jarang banget buka. Gua tuh bukannya antara Dow Jones sama S&P. Nasdaq jarang. Lu coba deh ke Dow Jones. Index US 40. Oh, bukan tiga nggak puluh tiga puluh ya. gue soalnya di platform gue nggak adanya Nas 100. Ada US Ya, 30. mungkin nggak ada US 30. Di indices kan Iya. Iya, Dow Jones, DJ. ada index. Oh US 30 ya ada deh. US 30. Fivers. Enak kan Lebih US 30? gue belum lihat sih
ininya chartnya. Kalau US30 berarti DJX. Nah, Justru gue kenas diracunin Tirta. iya. Ya kalau makro update sih ada nih kayak ini kayak gini. US30 coba gue lihat. Soalnya ada nama trader itu Josh Pavo. Lu tahu nggak dia buangan Capital Hungry? Itu satu. Josh Pavo. Ya, nomor dua dia tuh dulu masuk Capital Hungry belajar dari Jeff. Terus dia narik salah satu Oh iya, apa terus kayak analisa Capital Hungry sama dia dihasut buat bikin. Nah, dia pure marketer lo hati-hati. Oh gitu. Mm-mm. Just Josh Pavo. Pahoan. Iya. Iya. Oh, Josh Pavo anak CH juga. Dulu anak CH, habis itu dia kayak berkhianat gitu. Dia 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 bikin sendiri, tapi tetap member CH. Terus dia narik namanya Sakim. Lu tau Sakim? Hakim nggak tahu sih, taunya Mood. Dulu dia narik si Sakim itu diajak sama dia, si Josh Pavao. Gak tau apa Hmm, namanya. dia DTS nama ininya. DTS DTU. Ya, Ya, Tapi ya sama kan? kok, tak ini lumayan clean. US30 iya sih Dia emang berapa dia sama. marketer, dia pure marketer. Nah pure itu apa? market. Eh, Maksudnya, gua nggak tahu dia profit. Maksudnya sekarang udah profitable apa enggak ya? Gua nggak tahu ya. Cuma Kemarin aku while masuk ke dia start, dia tuh marketer. kemarin masuk ke DC-nya 7 hari free. Heeh. Dia live trade gitulah. Ya mungkin sekarang udah develop sebagai trader yang bagus bisa aja. Cuma maksudnya awalnya dia kayak gitu. Gue nggak tahu Hmm. sekarang. Orang bisa berubah, orang bisa berkembang. Oh tapi dia CH juga gila CH. berapa sama, cuman gue nggak tahu kalau Universitas CH cok. UCH. Enggak, apa dia sama Jeff nggak baik lah. Hmm. Karena kan kayak ibaratnya Jeff kan udah bikin aturan dilanggar. dulu dia polisi kan. Mm-mm. Iya. Tapi itu aslinya marketer gitu. Hmm. Karakter dia. Di US tuh banyak banget marketing. Kayak kalau di sini kan banyak banget Marketer jualan tuh rokok. maksudnya apa sih? Oh, Ya pure marketing aja. So gue bisa trading kayak gitu. Kayak kayak Lambo Ra- Raul. Raja Banks gitu nggak sih? Raja Banks dulunya sih trader beneran. Gue nggak tahu kalau sekarang. Oh, Kalau sekarang dia businessman lah. iya, Dia iya, bro. Dia punya bisnis legit kan. Dia punya broker gitu-gitu kan. iya, iya. Kalau marketer tuh yang kayak gue nih, misalnya kita jualan kelas tapi yang ngeren mobil di Bali, foto sama patat-patat cewek Hmm, ya kayak gitu tuh. Ini negosiasi. kayak Itu Lambo Raul ya, Lambo Raul. Lambo Raul, Alex G. Alex G juga ya. Ya, Nggak tahu tapi itu beneran nggak sih yang dari jadi 1 juta? nggak. Itu fake semua udah sering. Dia udah beberapa kali apa ibaratnya gagal bohong gitulah, Oh ketawa ya? terus take down gitu. Kalau lu suka yang bagus tuh Elite Trader gitu. Rail Trader gue follow, Follow disuruh Tirta follow. Gua lifetime di sini. James Elite Trader. Ya. Ini bagus ya, dia approach-nya bagus. Mm-mm. Itu sering ngasih free research sama ini trader Nico. Iya, Trader Nick juga oke. Tapi maksud gua hati-hati, makanya di sono tuh marketingnya lebih rapi lah. Kalau di Indonesia kan obvious banget kan kadang. Mm-mm. Di sana tuh lebih rapi lah. Dan kalau lo bilang orang sono lebih pinter nggak jatuh gitu kan nggak sama-sama kena. Bedanya $100 buat mereka is nothing. Kalau orang sini Mm-mm. kadang nipunya gede-gede berasa. Hmm. Jadi hati-hati saja. Emang rada ribet sih, rada ribet. Cuma kalau udah nemu CH gitu, you don't need anything else. Atau yang bagus tuh ini bagus ya kan? Ini bagus, Kenchiko. bagus Hmm. banget. Pinter-pinter ya. Kalau dia memang orang trading floor nggak sih? Iya, awalnya ya. Institusi trader beneran. Gue nonton dia dulu tuh sebelum masuk Alta. Pinter-pinter banget ini. Gua aja tahun lalu habis beli kelas dia lagi. Terus gua share lagi ke mereka. Iya, Kan? waktu awal. Yang gua ngomong itu kan. Mm-mm. Ngejelasinnya enak.
Jelasin menurut gue lebih enak CH. Menurut gue. Gaya gue ngomong lebih mirip CH daripada dia soalnya. Ya, ya, lulusan sana. Kalau si Ken tuh masih nyantai ngomongnya. Ya kan ngomongnya santai. Kalau gue kan rada-rada suka nganjing-nganjingin orang ya. But I wish all you guys the best lah. Ini ini kalau bisa close above sini harusnya bisa naik. Udah mau jam 3 tapi. Tapi lu kaget ya, Josh Paval itu marketer lu kaget ya? Lumayan. Tahu sih itu lumayan sih. Kaget anak CH juga lumayan kaget. Banyak mantan CH tuh banyak. Nggak kelihatan sumpah. Iya. Gue baru follow dia tapi gue di DM sih sama dia. Tuh gue bales terus udah. Di DM. Iya, DM apa? kayak DM. Udah, Bang, nanya 1000. udah berapa lama trading bla 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 gitu gitulah biasalah. Ah, it's something yang nggak mungkin CH lakuin. Eh, Ya Ya, maksudnya tapi itu yang bedain lah, itu yang bedain. woi, Dias Damar. Halo, Bro Dias. NFP New York Forecast gimana? NFP sih, nih ya, gua kasih sekalian lihat lah. Gue udah kirim breakdownnya dari kemarin buat anak-anak di grup, tapi kalian baru baca. Forecastnya sih melemah, jadi harusnya tidak baik buat US. Silakan baca, Tirta, buat boleh. kamu. Dan Bro Rich dan Bro Dias. Silakan baca. Mana-mana. Oh, itu event details. Oh, jadi gue malah. Mau gue kirimin kah? Inilah, gue lagi baik hati hari ini. Kira anjay, Pri. Gue lagi baik hati. Satu aja tapi ya, iya aja ya. Itu tetap harus tahu konteks ya. Ya, Tapi coba let's bahas di ini. Discord, di Discord. Oke, kok thank you. Gampang. Oh, Coba dibaca di akun kita di kas habis itu kok. Mau nanya. Ya. oh ini di itu di translate. Mau nanya kok. Kenapa? Kan kita punya view dari Fed pengennya soft landing ya kan. Cut Kenapa? rate. Kan ada clue dari Federal Reserve kalau dia mau soft landing tahun ini kan. Ah, Tapi kan datanya leading up malah kayak slowing down ekonominya kan. Ya wajar sih kan business cycle nggak ah, selalu in wave ya kan. ah. Nanti efeknya itu Kenapa? kalau Kenapa? Sorry? bad Ya. USD ya kan. In Ah, konteks ekonominya slow down berarti cut rate-nya dovish ya bukan hawkish cut rate ya. hawkish cartridge gimana maksudnya? Hawkish cut rate itu berarti kan kayak gini maksudnya. Datanya masih bagus, inflasi turun tapi kayak kemarin kan hawkish cut rate kan. Mereka kan cartridge kan karena inflasinya udah kekontrol. Menurut mereka pada saat itu udah bisa cartridge untuk mencegah ekonominya mati. Hmm. Nah, Kemarin kayak waktu itu baca di James enggak Elliott gini. Hawkish itu apa? Hawkish itu kan dia kayak pede dengan ekonominya kan. Kalau dovish tuh Hawkish dia itu enggak gini. Hawkish itu maksudnya hawkish itu hmm, mereka melakukan action yang good for their own currency. Itu hawkish. oh itu hawkish. Jadi nggak ada yang namanya hawkish cartridge atau dovish cartridge. There's no such Hmm. thing. Oh, oke. Ya, kayak gitu gitu. Tapi maksudnya kayak kalau maksud tuh kayak oh berarti mereka nih cartridge belum terdesak situasi tapi karena mereka cartridge karena udah bisa itu kan mungkin Hmm. maksud lo hawkish cartridge. Ya gitu. Ya tapi sebenarnya itu cartridge saja gitu. Dan Itu efeknya cartridge. cartridge pasti
efeknya katanya. cartridge pasti outflow dari currency tersebut gitu aja. Hmm. Jadi jangan salah-salah istilah lah kasarnya, salah istilah. Ya. Oke, oke. Coba lanjut lagi pertanyaannya kenapa? Ya kalau NFP lower, berarti kan labor marketnya cooling down, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Tapi masih sticky kan? Inflasinya, Ya, kan masih di range berapa? 2,8-an. ya, Ini juga turun. PCI turun kemarin ya? ya, Nah, berarti kan terus GDP-nya juga ya kan jadi nol. ah, Ya. Berarti kan ekonominya emang slowing down. Nah, mm, kalau kayak gitu efek ke gold kan supposed to bullish kan? ya. Nah, itu yang kadang jadi balik lagi ke pembahasan yang pertama tuh bertabrakannya sama itunya kok. Itu nggak Sama bertabrakan dong. Sekarang gini loh, data keluar, oke data. Data ah, pricing paling berapa lama sih? price in. Dan market kan move di wave ya. Oke, misalkan di tengah bullish movement dia lagi wave lagi konsolidasi sebentar, 2 minggu, Hmm, 3 minggu. Isn't it normal setelah push yang begitu besar? terus Jadi baik lagi koreksi. gitu loh. Baik lagi loh, maksudnya kayak kamu harus sadarnya kayak at this situation, at this certain time, yang mana yang lebih hold more weights gitu. Kayak kemarin hari Kamis, ya, hari Kamis. Yes. Rabunya habis data, Rabunya tuh habis ada data, seingat Rabunya Jolts. PCI kan? Rabunya Ya, 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 Rabu PCI sama PCI. ADP. Yang bet buat USD yang bikin goldnya naik, bener gak? Betul. Hari Rabu nih, ini. Gue kasih lu contoh langsung ya. Ini kalau bisa close above menarik. Hari Rabu, ya kan? Nih, Hmm. maka dia naik dong. Bener Hmm. gak? Hmm. Jalan nih. Terus tiba-tiba pagi-paginya Trump ngomong dia lagi Ya. negosiasi lah ini itu bla bla bla. Hmm. Drop. Bener gak? Ya. Apakah itu berarti data yang ini nggak valid? Ya enggak dong, ini udah move. Paham nggak? Hmm. Hmm. Ini kan cuma ada new headline saja datang. Oke, diturun. Hmm. Apakah ini jadi bikin datanya jadi nggak valid? Ya enggak juga. Hmm. Apakah ini jadi bikin makro yang bercampur? Ya enggak juga. Cuma market at Hmm. this certain point of time lebih fokusnya ke apa yang Trump lakuin, which is di Ngomong. sini. Gitu. Kalau yang Hmm. rada ribet tuh kalau misalkan ada data kayak gini, terus tiba-tiba Trump langsung ngomong di saat yang bersamaan. Tapi belum pernah terjadi sih. Tapi kalau itu kejadian ya lo harus lihat yang mana yang lebih hold more weights. Kalau kalau market Ya. lebih fokus sama Trump ya berarti nyari sell. Hmm. Kurang lebih kayak gitu loh konsepnya. Tapi kalau lo bilang bertabrakan ya enggak kan. Saya kalau gue jabarin kayak gini kan lo bisa ngeliat kalau ini nggak bertabrakan kan. Ya udah Iya. bagus ya. Happen. Cuma mungkin harapan lu nyampe atas ya dia nggak nyampe atas gitu. Cuma nggak sesuai Iya. harapan lu aja. Tapi isn't it moving ya moving. Mungkin harapan lu mau nyampe sini. Itu kan harapan lu. Market kan nggak bergerak berdasarkan harapan lu. Hmm. Ya udah. Hmm. Kejawab gak maksudnya? Lumayan, lumayan. Berarti emang tetap ada efeknya short term ya, nggak. Iya. Maksudnya Karena kayak, buat buat kayak buat gold moving bullish itu kan bukan cuma satu efek doang, tapi beberapa efek kan. mm-mm. Ya udah. Oh Itu iya, kayak contohnya gold kenapa bisa bullish banget ya? Karena trade war bawa inflow ke safe haven. Bener kan? Itu satu. ya, Kedua, ekonomi US softening. Bener gak? mm-mm. Ya Ketiga, betul. US punya safe haven appeal nggak works karena mereka yang cari masalah. Mm-mm. Ya Ya mereka udah. bulinya. Jadi kan nggak cuma satu katalis asal perang tiba-tiba naik gila-gilaan, tapi kan ada beberapa katalis yang numpuk. Makanya dia bullish. Nangkep nggak? Betul betul ya, Ya ya kayak naik gitu. sih. Kayak kemarin yang hari Rabu, ya itu katalis buat bullish kan? Iya, sesi itu bullish kan? Kita Iya, adapting dengan baik kan ke sesi bullish pas itu. akhirnya dia Tapi kan ngomong. abis itu kan Kamisnya Trump ngomong gitu, masa iya di hari Kamis juga gue maksa ngebuy? Ya mati dong. Mm-mm. Ya kayak gitu. Adaptif tuh maksudnya kayak gitu. Ya itu tuh yang masih kadang. Ya itu dengan jam terbang, dengan semakin sering yang lihat makro, cocokin sama chart, dengan diskusi kayak kita ngobrol. Ya, itu yang akan bikin lebih peka bahasa. Iya lebih peka sih. Kayak Kamis, gue udah langsung kayak gue bilang ke grup kayak
gue udah gak nyari sell lagi gue gak nyari buy lagi at this point, sabar Ya. dulu. Gue akan nunggu buy. Makro masih bullish, cuma nunggu buy-nya di better price point, nggak sekarang gitu. Itu adaptifnya di situ. Itu juga kenapa ya, biar market nggak gampang-gampang banget lah bro Tita. Kalau market gampang semua orang kaya. Market Betul. doesn't supposed to work like that. Market gak supposed buat bikin lu kaya gitu. Mm-mm. Market supposed to be hard, to put in the work, lu sukses baru lu kaya. Hmm. Itu market. Jangan dibalik, jangan kayak gue berharap market gampang ya biar gue kaya. Enggak, kalau gitu berarti semua orang kaya, dan kaya nggak spesial lagi. Mm-mm. Man, Aman, kejawab kok. mantap. Saya suka Anda kritis. Next. Udahlah, marketnya bosen guys. Gue nggak bisa call out anything juga. Doesn't make sense buat gue call out anything di market kayak gini. I hope you guys get something lah dari breakdown makro kita, dari pembahasan makro kita, dari ya sedikit psikologi trading juga. Hmm. Nanti recordingnya gue share. Mau di share apa enggak? Share. Ya udah, nanti recordingnya gue share. Udah sih dari aku itu aja. Paling aku akan live lagi umum tuh minggu depan. Oke, harinya nanti kita lihat nanti. Oke, thank you kok. Nah, Ansel di mana, Bro Aan? Gua masih coba akan menunggu di 3270. Tapi kalau udah mendekati NFP, gue better tunggu NFP keluar. Oke, aman, Bro Aan? Cuma masih sesuai daily outlook. Siap. Thank you ya semuanya yang udah sempetin join. I hope. Thank you banget kok. Thank you Bro Insight. Haris, thank you Bro Tirta, Thank thank you, you Bro Bang. Andi, Thank you banget. Thank you. thank you Bro Thank you. An, thank you Bro Sandy, thank you Kona, thank you Kosen, thank you Stephen, thank you all.